Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan Saya Kajito El-Kayani. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Sehat Mas. Mas, hari ini kita akan ngaji soal masih banyaknya aksi-aksi intoleran di masyarakat kita. Minggu kemarin kita bahas soal penyerbuan retreat atau pembubaran retreat siswa Kristen di Sukabumi. Nah, nggak lama setelah itu, minggu kemarin, hari Sabtu itu, ada juga aksi intoleransi di Depok, di Culodong itu. Jadi ada ratusan warga itu menolak pembangunan gereja Batak Karu Protestan Studio Alam di Culodong. Jadi, ya alasannya bukan soal tidak adanya izin, Mas, tapi karena tidak ada koordinasi, tidak ada kayak semacam tidak ada koordinasi sebelumnya. Nggak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi sebelumnya. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya itu alasan klasik ya. Jadi memang saya melihat kalau umat minoritas itu mau bangun rumah ibadah, itu ruwetnya minta ampun. Yang pertama soal izin kan. Jadi dari izin itu sudah ribet dulu, minta izin tetangga kanan kiri berapa puluh orang gitu kan. Terus jamaahnya juga harus ada berapa 90 orang kalau nggak salah. Terus yang diminta izin tuh 60 orang kalau nggak salah ya. Nanti tolong dicek. Nah, itu kan menunjukkan bahwa proses pendirian rumah ibadah itu sangat menyulitkan ya. Berarti tapi kan proses persyaratannya tidak hanya untuk non muslim aja kan? Iya. Harusnya kan umat Islam sama. Ketika mereka mau membangun rumah ibadah, maka aturan itu tetap berlaku. Berlaku. Tapi faktanya kalau di kelompok mayoritasnya Islam, pembangunan rumah ibadah masjid nggak serumet itu. Meskipun rumitnya itu di oknumnya biasanya, bukan karena masyarakatnya. Jadi kayak di kampung saya itu orang minta izin masjid itu memang prosesnya dipersulit, Mas. Sampai lama banget. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah mengantongi izin rumah ibadah ya. Jadi masjid dari saya kecil itu ternyata belum punya izin rumah ibadah. Itu baru diproses ketika saya sudah besar dan menurut kiai saya oknum yang dimintai tolong ini sudah dibayar, nggak jelas juga, akhirnya meninggal kayaknya itu. Duitnya nggak jelas, prosesnya nggak jelas, sampai meninggal. Atau jangan-jangan uangnya dibawa sama si kemungkinan oknum ini. Dibawa si oknum diurusin tadi nggak diurusin kan? Nah itu memang dilema kita ya, waktu itu memang susah bikin untuk umat Islam aja oknumnya bertele-tele, apalagi yang non muslim ya. Itu memang problemnya di situ. Tapi kalau umat Islam masalahnya hanya oknum, kalau non muslim masalahnya dengan masyarakat, warga gitu loh. Kalau oknum pasti ada dan mereka pasti minta duit biasanya kan, mulai dari level rendah sampai level atas tuh kalau mau diproses cepat ya ada pelicinya dong. Biasanya kan gitu mainnya kan. Ada semakin besar semakin licin. Itu fenomena busuk di tengah masyarakat kita. Tapi itu fakta ya. Silakan kalau mau dicari buktinya banyak banget. Nah, yang terjadi di Depok itu juga begitu. Jadi dari segi izin, ini yang problem klasiknya izin kan. Dari minta tanda tangan warga, RT, RW, desa, camat gitu kan. Panjang lah, Menteri Agama, Kementerian Agama maksud saya. Nah itu sampai keluar izin, itu pun masih diprotes gitu loh. Jadi kalau biasanya nih Mas ya, penolakan rumah ibadah itu kan biasanya, wah ini izinnya nggak lengkap. Nggak lengkap. Ketika lengkap, alasannya beda lagi Mas. Alasannya beda lagi. Ini tidak ada sosialisasi, tidak ada komunikasi. Jadi bahkan ada yang ini kurang adab ini. Kurang adab. Punya sopan santun, tidak menghormati mayoritas. Ya. Nah, gimana nih menurut Mas Kajito? Ya itu kan sebenarnya gini loh, orang mau bangun rumah ibadah itu kan nggak harus izin ke semua warga. Ini yang perlu dicatat. Bahkan peraturannya kan hanya izin atau minta izin tetangga sekitar yang paling penting ya. Kenapa harus minta izin? Karena ditakutkan nanti kalau sudah berdiri mengganggu warga. Kan gitu. Parkirannya mungkin kurang atau mungkin suara ininya berisiknya nyampe ke tetangga. Makanya perlu izin tuh itu. Salah satunya lalu lintas. Ya, lalu lintasnya apalagi kalau di daerah perkampungan kan. Nah, itu kalau sudah izin sesuai dengan peraturan 60 orang atau berapa itu sebenarnya kan selesai. Jadi nggak harus semua orang harus setuju, harus ngasih izin. Karena izin mendirikan rumah ibadah itu kan bukan hak mayoritas. Jadi bukan berarti mayoritas harus rela semua baru bisa bikin, enggak.
Kan ini ada negara, ada pemerintah, selama izin ke pemerintahnya selesai, selama sosialisasi komunikasi dengan RT RW dan warga sekitar yang 60 orang tadi minta tanda tangan tadi selesai, nggak ada masalah gitu loh. Nah ini kan nggak yang terjadi di Depok ini, saya curiga bahwa orang-orang ini minta uang pelicin tadi loh. Saya curiga gitu. Makanya ini tolong diusut gitu. Motifnya apa di belakang itu? Kalau masalah komunikasi lah, kamu tuh siapa? Kan sudah ada RT RW, sudah ada kepala Jadi desa. komunikasi kan tidak harus dengan semua warga, Tidak harus semua pemangku warga, jabatan ya. tidak Siapa yang semua mewakili LSM. gitu ya. Harus ada prosedur formal, ada pejabatnya, RT RW paling bawah kan. Kemudian ada kepala desa, ada camat. Kamu siapa? Kalau kamu camat, oke kamu ngomong gitu. Kalau kamu kepala desa, kamu punya hak untuk tahu. Kalau nggak diajak komunikasi, ya wajar kamu marah gitu ya. Kamu tuh warga biasa, kamu nggak punya hak. Kamu nggak punya kekuatan untuk menekan orang lain. Hakmu dengan hak dia sama gitu loh. Jadi aneh, kejadian di Depok itu mencerminkan bahwa masyarakat kita memang nggak dewasa, gitu, kekanak-kanakan. Mereka takut keimanannya terganggu kalau orang bangun gereja, takutnya anak-anak mereka menjadi tergerus imannya, terpengaruh, lama-lama masuk gereja, kan gitu pemikirannya. Ada juga yang beralasan kayak gini, Mas. Jadi, loh, di sana sudah ada kok gereja terdekat. Sudah ada kok gereja terdekat. Ngapain masih mau bangun gereja lagi? Terdekat Sudah tuh cukup. ukurannya berapa? Nah, itu nggak tahu saya seberapa. Tapi ada yang punya alasan seperti itu. Ya. Jadi di sana itu sudah ada kok beberapa gereja. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ya gereja terdekat di gereja di setempat itu sudah ada. Nah, jadi nggak perlulah mau bikin gereja lagi. Ya, itu kesalahpahaman mayoritas terhadap kompleksitas minoritas ya. Jadi umat Islam Indonesia itu kan nggak paham bahwa agama Kristen itu ada kelompok-kelompoknya, ada istilahnya ya. Nah, kalau orang Batak ngumpulnya sama orang Batak, nanti misalnya atau gerejanya ya pakai bahasa Batak gitu loh. Ada yang nasional sih, gereja-gereja yang pakai bahasa nasional, campur-campur sukunya gitu kan. Ada yang bahasa Jawa, bikin gerejanya gereja yang pakai bahasa Jawa, gitu loh. Ada yang bahasa Nias, macam-macam, Minahasa, macam-macam lah pokoknya. Papua mungkin kalau memang jamaahnya lumayan banyak. Intinya apa? Karena pendekatan kultural semacam ini kan mempermudah ya orang untuk meningkatkan keimanan mereka. Kalau pakai bahasa ibu kan lebih enak, Mas. Kalau Mas orang Madura pakai bahasa Madura kan lebih teresep ke hati gitu kan. Saya orang Jawa, kalau terjemahan Qur'annya misalnya bahasa Jawa, misal bahasa sehari-hari saya yang mudah dimengerti ya, itu akan lebih menandes istilahnya, lebih bermakna bagi saya gitu ya. Nah, inilah yang melandasi bahwa kelompok-kelompok dalam agama Kristen itu membentuk gereja-gereja masing-masing. Makanya kalau ada gereja dekat, yang perlu kita garis bawahi itu Kristen mana dulu, jangan-jangan malah Katolik, itu beda aliran jauh itu. Karena ya. Bagi sebagian umat Islam itu tidak tahu, Mas, antara Kristen yang Katolik sama Protestan, nggak ada pokoknya beda. Ya Kristen aja. Advent itu udah beda lagi. Bahkan sesama Protestan aja itu udah beda-beda lagi, yang bisa beda bahasa penutur tadi. Dia bikin gereja lagi. Yang ini kan gereja Batak Karo ya. Itu khusus lagi. Artinya kalau Anda orang Jawa masuk ke situ, Anda nggak ngerti ngomong apa sih ini gitu. Bahasa apa sih ini waktu khutbah gitu ya, waktu ini ya pendetanya ngasih ceramah gitu ya. Anda nggak akan paham gitu loh. Jadi memang kenapa kompleksitas dari agama Kristen harus dipahami oleh orang Islam supaya mereka nggak ngawur kalau beropini. Mentang-mentang ada gereja, ya, ada tanda salibnya, belum tentu itu Kristen dalam aliran yang sama. Sama seperti kita, ketika kita sholat terus ada masjidnya Wahabi misalnya, atau ada masjidnya Syiah, mau nggak kita masuk ke dalam? Kan beda ininya. Problemnya Bahkan kalau di kampung itu, Mas, antara NU dan Muhammadiyah saja itu bisa menjadi ini, Mas, kayaknya wah di sana tuh masjidnya NU, di situ masjidnya bisa nggak jadi sholat gitu. Bisa nggak jadi sholat karena ada beda-beda furuk aja. Beberapa ada yang beberapa gitu kan, yang fanatik banget kan. Ada sih. Ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak, ada yang baca bismillah jahar sama sir gitu kan. Nah, itu udah nggak mau sholat di situ. Apalagi ada yang mengatakan di jamaah tertentu kalau kamu sholat di musola mereka, dipel lantainya, Mas. Ada tuh jamaah seperti itu kan. Dikunci, Mas, digembok. Digembok kalau perlu jamaah. Saya mau cerita nih, Mas. Dulu tuh saya pernah pulang ya kampung dari Surabaya. Pas nyampe Surabaya itu kita keluar tol, Mas. Kita kan belum sholat, kita nyari, Mas. Pas kita dapat masjid nih,
Kita kan alhamdulillah senang gitu sekalian buat istirahat. Ya. Kita sholat Mas, nggak tahu. Habis kita langsung dipang Mas satu-satu. Waduh, kita nggak tahu kalau isi itu bukan untuk umum maksudnya masjidnya itu. Ya kayak gitu. Artinya agama itu kan kompleks ya. Jadi agama Kristen juga kompleks, agama Islam juga kompleks. Mereka yang mencampur atau menganggap bahwa setiap gereja sama, yaitu salah total. Jadi pendekatan itu, pernyataan itu yang mengatakan bahwa sudah ada gereja, ngapain bikin gereja, itu salah total gitu loh. Itu yang perlu dicerdaskan kepada masyarakat ini oleh pemerintah, oleh pemuka agama, bahwa kita juga harus memahami agama lain selain Islam supaya apa? Rasa toleransi kita itu juga faktual gitu loh. Tepat. Kan orang banyak yang ngomong saya toleran, tapi dia agama Kristen aja nggak paham gitu loh. Ketika orang bikin gereja disangka itu gereja yang sama. Makanya kemudian ada oknum-oknum, ada mungkin ormas ya, nggak tahu ya itu siapa yang protes itu merasa nggak dilibatkan gitu loh. Merasa dia yang punya wilayah, padahal dia nggak punya jabatan apa-apa, kok kamu merasa ingin dilibatkan. Karena merasa sebagai mayoritas dan itu harus dihargai, Mas. Gitu. Ya kan sudah menghargai yang punya pangkat, kepala desa, camat, RT RW, tetangga kanan kiri sudah dihargai kok. Kalau kamu pengen dihargai, kamu punya pangkat dulu lah. Nyalon kepala desa dulu, nyalon camat dulu, baru kamu kalau mau dihargai oleh masyarakat gitu loh. Wong kamu nggak punya jabatan apa-apa kok tahu-tahu kamu sok jagoan ya. Kamu bisa melarang berdirinya sebuah gereja yang sudah ada izinnya. Itu kan gila itu. Kecuali kalau belum ada, kamu pakai pendekatan ini atas nama hukum, nah itu masih ada celah-celahnya lah. Karena secara syarat udah lengkap ya Mas. Sudah lengkap, IMB udah ada, IMB ada itu kan berarti proses sebelumnya sudah dilewatin. RT RW sudah, bahkan katanya dia tuh udah nyumbang kok, bangun jalan, perbaiki selokan, irigasi supaya nggak banjir gitu kan. Jadi manfaatnya sudah banyak bagi warga sekitar. Ini kan sebenarnya apa ya? Diskriminasi juga untuk minoritas. Itu secara gamblang bisa saya sebut itu memalak sebenarnya. Itu pungli sebenarnya. Meskipun bahasanya minta sumbangan kan. Supaya lingkungannya jadi tertata tertib. Oke lah, itu kan nanti dimanfaatkan untuk orang banyak juga nggak masalah. Faktanya umat Kristennya juga rela, juga mampu, juga bisa kan. Tapi kan kalau kita berpikir secara jernih, secara dewasa, perilaku kampungan ya yang suka malak, minta sumbangan, yang suka melakukan pungli kepada umat minoritas yang mau bangun gereja. Itu kan perilaku yang sangat tidak terpuji ya. Tapi banyak kok masyarakat, orang mau bangun rumah aja Mas, itu ada yang malakin. Yang bawa material itu dipalakin Mas. Kadang yang punya rumah didatengin minta sumbangan, nggak tahu jelas. Itu kan memang fakta ya di lapangan. Apalagi tempat ibadah punya minoritas. Udah premannya udah banyak banget akhirnya kan. Preman yang berjubah maupun yang nggak berjubah. Preman yang atas nama agama maupun preman yang mengatasnamakan orang-orang yang keras itu ya, orang-orang lapangan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu memang ada masalah. Masalah kita tuh sangat kompleks ya, sangat rumit. Ini bukan hanya masalah intoleransi saja. Saya tahu ada intoleransi di sana. Tapi ini juga masalah pemalakan, masalah pungli juga. Ini juga masalah kedewasaan dalam beragama yang menyebabkan orang itu sampai nggak punya perasaan bahwa kalau saya di tempat dia mau bangun masjid dipersulit seperti itu, kayak apa sakitnya gitu, kayak apa susahnya, sampai nggak ada kepekaan seperti itu. Makanya kondisi masyarakat kita itu sangat, kalau menurut saya sangat bermasalah, harus diberesin ini. Ada yang salah dalam kondisi masyarakat kita, dalam kondisi sosial kita. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini akumulatif ya, menumpuk sekian banyak. Sampai kita juga akhirnya bingung sendiri. Ini akarnya itu apa sih? Ya, gitu loh. Gini Mas, kalau menurut Mas Kajito nih, jadi kan mengapa kok sebagian umat Islam itu kok kayak takut banget Mas melihat orang non-muslim membangun gereja di demo, kayak takut banget, fobia banget. Ketika ada yang beribadah digeruduk, dibubarin. Ya. Padahal kan kalau kita melihat banyaklah kayak di sejarah-sejarah tentang cerita Nabi, bahkan dalam Al-Quran sendiri kan
ada ayat-ayat yang berbicara tentang toleransi ya. Betul. Salah satunya surat Al-Hujurat ayat 13 nih saya bacakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini yang sering dipakai. Bahwa kita itu memang diciptakan berbeda. Betul. Baik itu syu'uban wa qabaila, semuanya. Ya, kemudian yang sering dipakai surat Al-Kafirun, ayat Al-Kafirun Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma'bud wa la ana 'abidum ma'abattum wa la antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Di sini kan sudah jelas bahwa lakum dinukum waliyadin. Bahwa la ikraha fid din juga yang sini. Bahwa tidak ada maksaan kok. Mengapa kok menurut Mas Gaji itu kenapa kok umat Islam tuh kayak fobia banget, takut banget loh. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an. Apa sih menurut Mas Gaji itu? Saya kira ada banyak faktor ya. Salah satu faktor yang paling menentukan ya, kenapa sih orang-orang kok seperti membenci pada minoritas khususnya Kristen itu karena ada faktor namanya Kristen fobia. Nah, Kristen fobia ini disebarkan oleh pemuka-pemuka agama yang memiliki kebencian terhadap agama Kristen. Entah mereka dulunya Kristen, kemudian mu'alaf masuk Islam, atau mereka dari awal memang Islam dan benci kepada orang-orang Kristen sehingga menganggap mereka itu rival, saingan, musuh gitu loh. Makanya kedatangan ustadz seperti Zakir Naik gitu kan, itu juga akan memperlebar jurang ini. Itu akan memperdalam rasa kebencian, itu akan memperburuk Kristen fobia di dalam umat Islam gitu loh. Zakir Naik kan rencana mau keliling Indonesia mau keliling untuk Indonesia. memberikan ya kayak semacam dakwah ya. Nah, Zakir Naik itu salah satu orang yang hobinya debat. Dan isi debatnya itu merendahkan agama Kristen gitu loh. Padahal kalau saya pernah nonton sekilas ya di podcastnya Richard Lee itu, meskipun saya nggak nonton itu, saya potongan aja saya lihat. Itu juga terlihat bahwa Zakir Naik ini sebenarnya orang yang kalau kita ditanya itu muter-muter nggak konsisten gitu loh. Dijawab A, awalnya dia jawab A, kemudian dicecar A, jawabnya jadi B gitu loh. Itu aneh itu orang ini. Nah, artinya apa? Orang ini memang tidak sedang berusaha memberikan pencerahan baik pada umat Islam maupun umat Kristen. Dia hanya ingin mempertegas batas bahwa ada ancaman dari kelompok Kristen ini. Padahal kelompok mereka itu menurut Zakir Naik dan yang lain-lain itu kelompok yang dipertanyakan keimanannya, keabsahan agamanya gitu. Makanya kenapa kebencian terhadap umat minoritas terhadap non-muslim itu membesar baru-baru sekarang. Dulu kan enggak ya, waktu saya kecil tuh enggak ada peristiwa-peristiwa yang seperti ini, itu enggak ada. Adem-adem aja sih. Ya, tahun 90-an itu adem-adem aja sih Mas, menurut saya ya. Meskipun sudah mulai muncul jilbab, mulai banyak gitu ya. Karena itu revolusi Iran kan waktu itu. Dampak revolusi Iran adalah Indonesia mulai konservatif. Karena apa? Karena pihak konservatif seperti Wahabi dari Arab tuh malah ke sini Mas, membenteng Indonesia supaya nggak kena dampak dari Iran yang Syiah tadi gitu ya. Meskipun akhirnya malah dampak buruknya lebih buruk daripada dampak dari Iran gitu. Jadi peristiwa konservatisme yang kita hadapi sekarang itu titiknya dari sana, kemudian diperburuk dengan lulusan-lulusan dari sana ya, entah itu dari Arab sendiri ya, yang Wahabi tadi, atau orang-orang yang memiliki kebencian gitu loh. Mungkin mereka nggak kuliah di sana, mungkin mereka nggak belajar paham keras itu, tapi mereka memiliki cara pandang yang penuh kebencian. Seperti dulu kan ada yang mu'alaf itu yang dulunya Kristen terus pindah Islam, terus semua hal di kekristenan itu dibantai dibongkar semua. Padahal ya itu hanya versi dia, hanya pemahaman dia, bukan fakta di dalam agama Kristen itu sendiri. Makanya kalau pertanyaannya, ini kenapa kok intoleransi makin menjadi bibitnya itu sudah lama gitu. Dan itu terus dikipasi oleh para dai-dai kurang ajar yang Kristen fobia tadi, yang memiliki kebencian terhadap minoritas. Mungkin mereka karena ini Mas, sebagian kan
walan tarda ankal yahudu walan Mm-mm. nasara hatta Mm. tattabi'a millatahum. Ya, Ini yang sering istilahnya dipakai ya, betul. sebagai dalil bagi mereka bahwa ya kita harus memerangi umat-umat yang lain Ya, ya. Karena ya, mereka tidak akan pernah rela melihat betul, Islam. betul. Jadi ada dua oknum di sini ya. Yang pertama orang yang belajar agama, paham agama, tapi keagamaan yang dipahaminya itu keagamaan yang keras seperti Wahabi dan lain-lain lah. Kalau di Pakistan itu atau Afghanistan itu ada Deobandi, itu kan mirip Wahabi sebenarnya. Atau paham-paham lain yang keras, yang sama kerasnya lah. Bahkan Syiah itu sendiri juga konservatif sebenarnya kan, keras juga sebenarnya gitu loh. Meskipun ada faksi-faksinya di Syiah juga banyak. Nah, kalau kita lihat oknum pertama ini awal-awal Islam dulu kan itu dalam kajian sosiologi itu banyak dibahas ya, kalau ekstremisme dalam Islam tuh awalnya dari mana, itu panjang tuh bahasanya sampai ke teroris akhirnya. Nah, oknum kedua ini adalah orang yang nggak paham agama tapi dianggap ulama. Ini yang lebih buruk, Mas. Kalau orang-orang yang paham agama tapi pahamnya keras, minimal dia ada dasarnya. Dasar, punya dalil Ada ya. Quran, ada hadisnya, dia paham gitulah. Meskipun dia menggunakannya dengan cara yang salah gitu ya. Sementara ada oknum-oknum ustadz yang sebenarnya dia nggak paham agama gitu loh. Dia hanya membaca Quran itu terjemahan aja gitu. Dia nggak ngerti tafsir. Dia baca hadis ya terjemahan aja. Kadang-kadang kan ayat ini apa sih isinya nggak ngerti dia. Hanya berdasarkan terjemahan saja. Hanya berdasarkan terjemahan itu saja. sudah merasa paling alim gitu. Iya. Makanya ayat-ayat tadi walan tardo ankal yahudu walan nasor itu masih dipakai. Konteksnya apa? Nggak ngerti gitu loh. Dan apakah ayat ini layak atau pantas untuk dibacakan di depan umum? Dia nggak paham. Karena dia nggak tahu apa filosofi dakwah. Kan ada filosofi dakwah dalam Islam. Ada tata aturannya gitu kan. Sampaikanlah dengan lemah lembut, bil hikmah gitu kan. Tapi enggak, yang terjadi adalah mereka mempertebal perbedaan, mempertebal kebencian, padahal bukan itu ajaran Nabi. Ya, Nabi ada kalanya pernah berkata seperti itu. Ya, ada ayat Quran yang menegaskan batas itu. Tapi konteksnya perang gitu loh. Namanya perang, Mas. Anda di Korea Utara sama Korea Selatan, di Korea Utara dengerin K-pop, dengerin drakor, di penjara, disuruh kerja paksa kamu. Kenapa begitu? Ya, karena kondisinya perang gitu loh. Nanti suatu hari kalau Korea Utara sama Korea Selatan bersatu, ya nggak ada lagi larangan itu. Quran juga begitu. Kalau dulu periodenya perang, yo kamu niru-niru orang Yahudi pakai ini kumisnya lebat, nggak boleh gitu loh. Kamu niru-niru orang Nasrani, misalnya gaya pakaiannya, nggak boleh waktu itu. Tapi ketika proses itu sudah selesai, sudah nggak ada perang, sudah damai, ya ayat itu jangan dipakai. Itu hanya dokumen sejarah gitu loh. Ini yang tidak dipahami oleh ustadz-ustadz katrok yang nggak mau ngaji tadi, yang nggak paham agama tapi disebut ustadz. Makanya orang-orang ini kan kalau baca ayat itu kan antara tafsir dengan terjemahan depak, ya itu jauh banget gitu loh. Meskipun memang secara harfiah benar, tapi dalam tafsirnya tuh bukan itu. Jadi kalau dia pernah di pesantren, yang pernah ngaji tafsir, minimal dia setahun 2 tahun di pesantren dan pernah ngaji tafsir, dia akan tahu bahwa bukan itu maknanya gitu loh. Karena kan memang ayat itu ada korelasinya kan, ada ujungnya, ada akhirnya. Loh ini tentang apa? Kalau kamu potong di tengah, bubar semuanya gitu loh. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah ini yang nggak dipahami, Mas. Makanya kenapa akhirnya kebencian, Kristenfobia, kebencian terhadap minoritas itu merajalela di tengah masyarakat. Gitu, Mas. Ini Mas, kita kembali ke Depok itu, Mas ya. Depok ini kan dari dulu ya, selama beberapa tahun sebelumnya ini sering menjadi salah satu kota yang paling intoleran. Ya, Depok ya. Nomor 1 yang intoleran dulu ya. Saya nggak tahu, tapi 10 terbesar kota intoleran di Indonesia. Ada kabar baik, Mas. Tahun 2025 ini Depok lepas dari 10 kota terintoleran. Dari 10 ya. Tapi tetap intoleran. Tapi ada kabar baiknya, tidak tidak terlalu intoleran. Jadi mulai. Nah, dengan adanya kasus ini berarti kan Depok kembali seakan-akan kembali menunjukkan bahwa ini kota intoleran ini. Menurut Mas Gaji itu kenapa sih kok masih terjadi padahal kan Depok sudah mulai lepas dari itu, Mas? Sebenarnya kan gini kan, data itu nggak salah karena data itu hanya mengcapture kejadian. Jadi semakin banyak kejadian intoleran, dia porsinya akan naik otomatis.
Kalau ada banyak penggerudukan, banyak ini, banyak pelarangan, gitu, banyak demo-demo ke non-Muslim, pelarangan ibadah, otomatis akan tercatat oleh data tadi. Kan itu kan LSM yang memperhatikan hak asasi manusia, toleransi, keberagaman gitu ya. Jadi ketika nggak ada kasus misalnya, Depok misalnya kasusnya turun, otomatis dia akan turun. Ya ada banyak lah parameternya, nggak hanya kasus ya. Dia juga ada wawancara juga gitu. Kuesioner juga ke masyarakatnya. Kalau ada yang bangun gereja, gimana pendapatmu? Kan ada itu juga kan. Ya. Tapi seperti yang saya bilang, kalau kasusnya nggak ada, ketika wawancara ternyata yang ditemuin orang toleran ya, atau ketika kasus intoleransinya turun, otomatis dia rankingnya turun. Tapi kita bisa lihat bahkan dengan anomali tadi, Depok itu nggak turun banyak kok, masih 80-an ya kalau nggak salah. Masih gede lah dia. Berarti mungkin kenapa itu? Apakah ada warisan apa atau gimana, warisan konservatisme sebelumnya masih mengakar kuat atau gimana menurut Iya, Mas Kecil? ya itu menunjukkan bahwa akarnya masih ada. Kalaupun pucuknya udah nggak ada misalnya, kalau kebetulan mereka ada banyak dilawan oleh beberapa orang terus merasa malu, terus yang konservatif nih nahan diri dulu lah, jangan demo-demo dulu misalnya. Bisa jadi itu membuat gerakan di permukaan jadi surut gitu loh. Tapi akarnya tetap ada, akarnya tetap intoleran, itu yang kita pegang dulu. Makanya dalam proses pendirian gereja Batak Karo tadi, itu kan ada diminta untuk memperbaiki jalan, diminta untuk memperbaiki selokan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu masih intoleran, cuman mereka mewujudkannya dalam bentuk lain. Mereka nggak ngelarang kok, tapi disuruh bangun jalan kan sama aja, Mas. Apa hubungannya bangun gereja dengan suruh bangun jalan? Itu bukan Sekalian kewajiban dia. maksudnya, sekalian. Itu kan kayak orang mau bangun masjid, bangun jalan dulu kamu kalau bangun masjid. Nggak ada kan? Justru kamu malah dimintain sumbangan untuk bangun masjid. Nah ini menunjukkan bahwa akar intoleransi di tengah masyarakat kita itu masih sangat kuat. Tidak terselesaikan. Bahkan ustadz-ustadz ngawur, ustadz-ustadz barbar itu malah dipelihara. Dibiarkan sama negara. Nggak ada teguran, nggak ada pemanggilan. Kan Menteri Agama bisa saja membuat sebuah departemen ya untuk mengadili ustadz-ustadz ngawur ini. Panggil aja, nggak usah dihukum, dipanggil, dimintai keterangan. Di blacklist gitu ya. Iya, ditegur keras. Kamu kalau ceramah jangan begini. Kan kementerian punya hak ya. Menteri loh. Kementerian tuh punya kewenangan untuk menindak oknum-oknum yang dianggap jelas. Nggak hanya komen di media, wah saya menyayangkan Ustadz di komentar. Kamu nggak usah jadi menteri, kamu jadi pengamat bola aja kalau gitu. Komentar di teman TV gitu kan. Menteri nggak gitu. Ini terakhir nih Mas. Ya. Ini kan kejadiannya di Depok. Depok itu masuk Jawa Barat ya. Betul. Ya, gubernurnya Kang Deddy lah. Kita tahu lah Kang Deddy ya, sering kita tahu lah ya rekam jejaknya. Tapi yang pertanyaan saya yang terakhir ini Mas, apa sih langkah paling realistis ya baik itu dari pemerintah, dari Kang Deddy atau pemerintah pusat atau tokoh-tokoh agama untuk mengurangi aksi-aksi intoleransi ini Mas, atau biarlah agar aksi intoleransi ini tidak terjadi lagi. Ya. Apa sih langkah yang paling realistis? Yang paling realistis kita kembali ke era sebelum tahun 1980. Jadi di era itu ya, saya belum lahir memang, tapi kan saya bisa menangkap banyak cerita, banyak tulisan ya, banyak tanggapan orang-orang terdahulu yang mengatakan hari itu sangat damai. Ada intoleransi, beberapa kejadian ada. Kelompok konservatif kan sudah ada sejak dulu kan. Bahkan sejak Indonesia masih berjuang itu sudah ada kelompok-kelompok yang mau memberontak pada Soekarno, pemerintahan Soekarno sudah ada gitu. Itu menunjukkan sudah dari dulu sudah ada. Oke. Tapi zaman itu hanya kantong-kantong konservatif aja. Sekarang kan di semua daerah, Mas. Konservatif rata-rata yang bersuara itu. Meskipun mayoritas banyak yang toleran mungkin ya, tapi mereka diam. Karena diam itu akhirnya. Karena diam itu ketutup ya. Ketutup sama yang sedikit tapi suaranya keras banget. Nah, terkait Jawa Barat misalnya khususnya Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya Kang Deddy itu sebagai figur sudah mewakili ya. Bahwa dia berdiri di tengah. Dia nggak pro kelompok konservatif. Bahkan dia mengganti nama Rumah Sakit Al-Ihsan itu dengan Welas AC. Akhirnya protes sama reject kan. Anti-Islam kamu. Islamfobia. Islamfobia gitu. Artinya figur Deddy Mulyadi, secara figur ya saya ngomong ya, secara personal, dia sudah
nggak srek sama kelompok konservatif, selama Islam yang sok jagoan itu. Kan ada Islam yang lemah lembut, yang ramah. Ini ada Islam yang sok jagoan model Rizik, FPI, dan seterusnya itu. Makanya Deddy Mulyadi itu nggak srek, nggak maulah deket-deket. Tapi sebagai pemerintah, saya pikir Deddy Mulyadi juga selain figur personalnya, dia juga harus mulai merancang kurikulum kerukunan. Itu harus mulai dirancang. Meskipun dia sudah sering datang ke acara kebudayaan, acara ini, oke, itu bagus ya untuk menyadarkan masyarakat bahwa masyarakat Sunda itu mulai tercarabut dari akarnya, ya, tergantikan dengan budaya Arab, budaya Eropa, budaya Korea. Budaya Sundanya hilang, tinggal di pojokan-pojokan aja. Masih ada angklung, tapi di pojokan aja. Masih ada apa wayang Sebagai golek, pajangan aja. pajangan aja. Ada kegiatan kebudayaan, nah itu ada tuh. Ada tarinya, ada itu baru muncul. Tapi di kehidupan sehari-hari sudah nggak ada. Filosofinya udah diganti Arab semua, Eropa semua. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Deddy. Oke, itu bagus. Tapi yang paling mendesak menurut saya adalah untuk mendamaikan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kegiatan bersama. Harus ada dong. Bisa dibungkus dengan kebudayaan sebenarnya. Tapi harus ditegaskan bahwa ini kelompok Kristen loh, ini Yahudi, Yahudi nggak ada di sini ya. Ini Kristen loh, ini Katolik loh, ini Hindu, Buddha loh, gitu kan. Itu diintegrasikan dalam sebuah kegiatan rutin, bukan berkala ya. Rutin aja dibikin. Jadi sering kumpul, kalau ngadain acara makan bersama misalnya, itu gimana caranya? Bisa disusun gitu. Yang penting kan ada modulnya dulu. Ada yang namanya kurikulum kerukunan gitu. Supaya masyarakat itu paham bahwa Indonesia itu ada banyak macamnya, bentuknya, golongannya. Nggak bisa satu kelompok memaksakan kehendak kepada kelompok lain. Makanya kenapa terjadi pernyataan bahwa udah ada gereja kok ngapain bangun gereja? Itu karena dia nggak paham terhadap kondisi umat Kristen. Nah mestinya kan kita itu diberikan pemahaman masyarakat ini. Ya bukan hanya Deddy Mulyadi, kementerian juga turun kan, Kementerian Agama, kementerian apalagi yang lain lah, silahkan lah, banyak kementerian itu kok. Nah itu kan bisa turun ke bawah, kemudian mengedukasi masyarakat bersama pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yuk kita bikin sesuatu yuk untuk merukunkan, untuk memahamkan kelompok masyarakat di daerah ini supaya kita ada umat Kristen di sini, umat Katolik. Yuk kita sama-sama sowan ke sana, silaturahmi, kan bisa dibikin berkala. Nah ini yang perlu dilakukan gitu loh. Kalau ini kita tidak melakukannya secepat mungkin dan kita malah mempertegas batas antara Kristen dan Islam, Kristen dengan Hindu, akhirnya minoritas itu akan dianggap yang lain, kelompok yang berbeda. Dan kemudian muncul pikiran-pikiran jahat, muncul pikiran-pikiran kotor yang menganggap mereka itu bukan bagian dari saudara sebangsa. Padahal mereka saudara sebangsa kita gitu. Hanya identitas kelompoknya berbeda. Dan perbedaan itu harus kita hargai, perbedaan itu harus kita hormati. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang hanya gara-gara kita nggak saling memahami. Dan ini tugas kita bersama, Mas. Terima kasih Mas Kajito. Sama-sama. Mantap sekali. Ya. Jelas sekali. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit, yang kaku, dan mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.